pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal pada Lebaran 2022. Menurutnya, dengan mudik lebih awal dapat mencegah penumpukan kendaraan pada saat cuti libur diberlakukan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, meminta masyarakat untuk mudik lebih awal apabila dapat mengambil cuti lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, beban kondisi jalanan akan berkurang bila mudik tidak berbarengan. Kakor Lantas mengatakan penerapan one way dan ganjil genap secara berbarengan pada tanggal 28 April ini akan dimaksimalkan. Seluruh personel gabungan akan mengawal penuh sembari mengajak masyarakat untuk taat berlalu lintas. Di mulai tanggal 22, 23 dan seterusnya ini akan mengurangi beban pada tanggal 28 sampai tanggal 1 yang kita rencanakan. Ini salah satu upaya juga dari pemerintah, termasuk Polri di dalamnya. Kita menyarankan masyarakat menggunakan kendaraan-kendaraan umum, sehingga itu juga akan mengurangi jumlah kendaraan yang ada di jalan. Apalagi ini gratis, silakan dimanfaatkan. Ya, kami tidak menyarankan masyarakat menggunakan kendaraan roda 2, terutama yang membawa anak-anak. Silakan dilihat jadwalnya. Beberapa kementerian lembaga nanti akan segera mengumumkan. Polri juga hari ini sudah kita akan minta untuk segera dirilis di nomor berapa masyarakat bisa daftar. Irjen Pol Firman Santiabudi mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disediakan pemerintah. Dengan menggunakan fasilitas tersebut, maka akan terjadi pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Kakor Lantas mengajak masyarakat sebagai peserta lalu lintas untuk tertib berlalu lintas. Dengan begitu, keamanan dan keselamatan mudik untuk sampai tujuan akan terlaksana dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Jelang operasi ketupat 2022, diprediksi 85 juta masyarakat akan melakukan mudik. Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperlancar lalu lintas saat arus mudik. Korlantas Polri siapkan sejumlah strategi jelang operasi ketupat 2022. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan, menjelang mudik pihaknya telah melakukan survei. Dari hasil peninjauan tersebut ditentukan sejumlah strategi untuk memperlancar lalu lintas saat arus mudik. Yang pertama, dengan menambahkan kapasitas jalan dan melakukan rekayasa lalu lintas one way serta kontraflow, yaitu 28 sampai 30 April. Jadi kita sudah melakukan survei ya, kesiapan jalan, kemudian survei untuk kesiapan kepolisian juga, SDM dan sebagainya. Ada beberapa titik yang perlu kita antisipasi, baik itu di jalan tol maupun di arteri. Ya. Untuk jalan tol sendiri, kapasitas jalan, kalau kita lihat calon pemudik ini akan ada peningkatan sebesar 10% lebih lah ya untuk masyarakat yang menggunakan jalan tol. Artinya nanti pada puncak arus tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30 itu ada sekitar 180 ribu lebih masyarakat yang akan menggunakan jalan tol tersebut, Jakarta Cikampek khususnya, dalam satu hari. Brigjen Pol Aan Suhanan memprediksi adanya kenaikan pemudik sebesar 10% yang menggunakan jalur tol pada puncak arus mudik tanggal 29 dan 30 April. Dalam kesempatan tersebut, Dirgakum menyarankan pemudik agar tidak menggunakan sepeda motor saat perjalanan mudik. Hal tersebut dikarenakan unsur keselamatan. Namun, apabila masih ada pemudik yang menggunakan transportasi roda 2 tersebut, pemerintah sudah menyiapkan rest area di jalur arteri bagi pemudik untuk beristirahat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi membuka latihan praoperasi ketupat tahun 2022 di gedung NTMC Jakarta. Irjen Pol Firman Santiabudi juga berpesan kepada jajaran bagi para personil yang bertugas dalam pengamanan mudik Lebaran agar lebih humanis.
Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi membuka latihan praoperasi ketupat tahun 2022 di gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta. Kakor Lantas menyebut Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius terkait pengamanan mudik Lebaran kali ini. Irjen Pol Firman Santiabudi kemudian berpesan kepada jajaran yang nantinya bertugas dalam pengamanan mudik Lebaran. Kakor Lantas meminta para petugas berpikir mudik kali ini tidak seperti tahun lalu. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan tentang perkembangan daripada operasi kita sendiri. Kalau dari jadwal, kita akan mulai operasi itu tanggal 28. Betul ya Pak Aus ya? Tanggal 28 rekan-rekan. Sampai dengan tanggal 9 Mei. Ya, ini jadwal operasi kita. Ya, tapi perkembangan situasi, ya, seperti yang disampaikan rekan-rekan mungkin belakangan ini melihat bagaimana Bapak Presiden begitu atensi terhadap pengamanan Lebaran tahun ini. Jadi saya mohon seluruhnya rekan-rekan, ya, baik kita yang ada di ruangan ini maupun rekan-rekan kita nanti yang ada di jajaran, tidak berpikir biasa seperti tahun kemarin. Kakor Lantas juga mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampai menggelar rapat terbatas hingga 3 kali. Menurutnya, rapat terbatas tersebut khusus membahas soal pengamanan mudik Lebaran. Adapun latihan praoperasi ketupat tahun 2022 ini untuk meningkatkan profesionalisme dan sinergitas Polri dalam pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah nanti, sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menyiapkan rekayasa lalu lintas dalam mencegah kemacetan saat mudik Lebaran 2022. Skema kontraflow, satu arah atau one way, dan ganjil genap akan diberlakukan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi menyampaikan penerapan one way atau satu arah akan diberlakukan jika penerapan kontraflow tak berjalan efektif. Selain one way, ganjil genap juga akan diberlakukan guna kelancaran masyarakat selama mudik. Menurutnya one way akan diberlakukan mulai Kamis 28 April 2022 atau di hari terakhir masyarakat masuk kerja. Karena pemerintah telah menetapkan 29 Maret cuti Lebaran. Penerapan one way akan diberlakukan selama 3 hari, yaitu mulai 28 sampai 30 April 2022. Kakor Lantas menghimbau masyarakat untuk melihat kembali plat kendaraan yang digunakan untuk mudik sesuai dengan tanggal. Dari jumlah kendaraan yang diprediksi juga akan mudik, one way akan kita lengkapi dengan ganjil genap. Ini harus kami lakukan sekali lagi dan kami harus informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menyiapkan diri sebelum berangkat. Kendaraan yang akan digunakan berplat nomor apa, kapan bisa digunakan. Irjen Pol Firman Santiabudi menjelaskan nantinya akan ada petugas yang memandu di lapangan. Para petugas tersebut akan mengarahkan masyarakat untuk ke gate tol di wilayah masing-masing. Berikut rute pengalihan arus mudik one way. Kamis 28 April 2022 pukul 5 sore sampai 12 malam waktu Indonesia Barat dimulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Jumat 29 April pukul 7 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Kemudian, Sabtu 30 April 2022 pukul 7 pagi hingga 12 malam waktu Indonesia Barat, mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Kemudian, pada hari Minggu 1 Mei 2022, pukul 7 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, mulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sedangkan rute pengalihan arus balik one way sebagai berikut. Jumat 6 Mei 2022 pukul 2 siang hingga 12 malam waktu Indonesia Barat,
mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Kemudian pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 7 pagi sampai dengan 12 malam waktu Indonesia Barat mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 3.500 gerbang tol Halim. Dan pada hari Minggu 8 Mei 2022 mulai pukul 7 pagi hingga hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai dengan kilometer 3.500 gerbang tol Halim. Polri juga dapat memberlakukan sistem one way mulai kilometer 442 gerbang tol Bawen dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas yang terjadi di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas juga menandatangani surat keputusan bersama atau SKB bersama Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Bina Marga. Menurutnya, keputusan kebijakan tersebut diambil sesuai hasil perhitungan para ahli di bidang jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirkamsel Korlantas Polri sampaikan daerah rawan kecelakaan, faktor kemacetan dan perbaikan menjadi fokus pada operasi ketupat dalam penanganan keamanan serta keselamatan berlalu lintas saat mudik 2022. Kesiapan Korlantas Polri dalam menangani kelancaran berlalu lintas pada mudik Lebaran 2022 fokus pada perbaikan daerah rawan kecelakaan dan faktor kemacetan pada operasi ketupat di daerah black spot dan trouble spot. Hal tersebut menjadi faktor penghambat produktivitas kelancaran berlalu lintas. Trouble spot merupakan dampak kemacetan seperti tidak terpenuhinya standar kecepatan minimal kendaraan sehingga terjadi perlambatan, baik dari faktor jalan, perilaku pengguna jalan, juga kendaraan yang tidak layak. Black spot merupakan daerah yang rawan kecelakaan, ruas yang dapat memicu pengemudi melampaui kecepatan batas maksimal, maka dapat berdampak fatalitas korban kecelakaan. Juga ruas jalan yang membuat pengemudi kehilangan kendali. Kita sudah melakukan suatu rekayasa lalu lintas, melakukan kajian-kajian daerah trouble spot atau rawan kemacetan, rawan perlambatan, atau juga kawasan black spot atau kawasan-kawasan yang rawan kecelakaan. Karena kita juga melakukan suatu upaya untuk pengamanan di jalur-jalur seperti jalan tol, jalur arteri, juga kawasan pariwisata. Karena yang kita lakukan di dalam operasi ketupat adalah secara pra, saat maupun pasca. Dirkamsel Korlantas Polri menjelaskan, Polri akan menerjunkan personel untuk melakukan upaya pengamanan di daerah rawan kecelakaan dan rawan kemacetan. Tak hanya di jalur tol, namun juga jalur arteri, juga di kawasan wisata. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang akan kami himpun untuk Anda. Untuk mewujudkan mudik yang aman dan lancar, Korlantas Polri dan stakeholder terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas seperti one way, kontraflow, dan jalan bergantian secara situasional. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar bersabar dan tertib mengikuti arahan petugas yang berada di lapangan. Untuk kondisi arus lalu lintas terkini, hubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Dan pemirsa, segera laporkan kejadian lalu lintas yang terjadi dalam bentuk video dan foto, mention Instagram @ntmcpolri, disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Mudik aman, mudik sehat. Saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.